Hai semua, selamat datang di channel saya Excel Mentor. Hari ini kita akan berbicara tentang rumus matematika dasar, khususnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini merupakan konsep matematika paling dasar dan penting untuk sukses di berbagai bidang kehidupan, dari sekolah hingga bekerja hingga kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penjumlahan. Penjumlahan adalah proses menggabungkan dua angka atau lebih angka untuk mendapatkan angka baru. Simbol untuk penjumlahan adalah merupakan tanda plus. Misalnya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Satu hal yang perlu diingat di dalam Microsoft Excel adalah bahwa setiap operasi perkalian pembagian matematika dasar itu harus dimulai dengan tanda plus. Diawali dengan tanda plus. Kemudian seperti pengurangan. Pengurangan adalah proses mengambil satu angka dari angka lain. Simbol untuk pengurangan adalah minus. Misalkan 3 diawali dengan plus, kemudian 3 dikurang 1 akan menghasilkan 2. Ini berarti bahwa jika kita mengambil 1 dari 3, kita mendapatkan 2. Kemudian yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian adalah proses menambahkan angka ke dirinya sendiri beberapa kali. Simbol untuk perkalian adalah seperti bintang, simbol bintang. Misalnya, 3 awali selalu dengan plus, 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian pembagian. Pembagian adalah proses membagi satu angka menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Simbol untuk pembagian ini adalah dengan apa yang kita kenal dengan garis miring. Misalnya 6 dibagi 2, kita akan mendapatkan 3. Contohnya, berikut adalah beberapa contoh menggunakan rumus matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda memasak resep yang membutuhkan 2 cangkir tepung dan 1 cangkir gula, Anda dapat menggunakan penjumlahan untuk menemukan jumlah total bahan yang Anda perlukan, yaitu 2 cangkir ditambah 1 cangkir sama dengan 3 cangkir. Jika Anda berbelanja pakaian dan Anda menemukan sepasang celana yang harganya $20 dan kemeja yang harganya $15, Anda dapat menggunakan penjumlahan untuk menemukan total biaya, yaitu $20 ditambah $15 sama dengan $35. Jika Anda sedang dalam perjalanan darat dan Anda telah menempuh jarak 100 mil dan Anda memiliki sisa jarak 200 mil untuk pergi, Anda dapat menggunakan pengurangan untuk menemukan total jarak yang perlu Anda tempuh, yaitu 200 mil dikurangi 100 mil sama dengan 100 mil. Jika Anda membuat kue dan Anda memiliki 12 kue dan Anda ingin memberi setiap teman Anda 3 kue, Anda dapat menggunakan pembagian untuk mengetahui berapa banyak teman yang dapat Anda beri kue, yaitu 12 kue dibagi 3 kue per teman sama dengan 4 teman. Kesimpulan, rumus matematika dasar sangat penting untuk sukses di berbagai bidang kehidupan. Dengan memahami rumus ini, Anda akan dapat memecahkan masalah secara lebih efisien dan efektif. Berikut ini kita coba untuk mengaplikasikan rumus-rumus matematika dasar
seperti konsep yang telah kita bahas sebelumnya ke dalam dunia nyata. Dalam hal ini dimisalkan ada daftar kinerja dari PT XYZ yang melakukan penjualan produk. Untuk data yang diperoleh itu adalah penjualan bulan 1, bulan 2, dan bulan 3. Sekarang kita gunakan rumus matematika dasar untuk menghitung total penjualan. Maka total penjualan bulan 1, 2, dan 3 adalah sama dengan plus bulan 1 ditambah bulan 2 ditambah bulan 3. Maka pada total penjualan adalah yang diperoleh adalah angkanya sebesar 370. Kemudian untuk mencari rata-rata penjualan itu adalah dengan total penjualan dibagi 3 bulan. Jadi dibagi 3 karena dasar angka kita dari penjualan 3 bulan. Maka akan diperoleh rata-rata penjualan selama 3 bulan pertama adalah sebesar 123,33. Sedangkan untuk mencari perubahan persentase perubahan penjualan bulan 2 itu adalah diperoleh dengan penjualan ini, buka kurung, penjualan bulan kedua dikurangi penjualan bulan pertama, tutup kurung, kemudian dibagi dengan penjualan bulan pertama. Maka akan diperoleh kenaikan penjualan pada bulan 2 itu sebesar 20% daripada bulan pertama untuk teaser. Yang terlihat dari angka bulan pertama sebanyak 100 pieces menjadi 120. Kemudian untuk mencari persentase perubahan penjualan dari bulan 2 ke bulan 3 itu diperoleh dengan plus kurung buka mengurangkan penjualan bulan ketiga dikurangkan penjualan bulan kedua, tutup kurung, dibagi penjualan bulan kedua. Itu akan peroleh sebesar 0,25 atau sama dengan 25%. Ini bisa kita format dengan sorot 0,20 dengan 0,25, kemudian klik tab Home, kemudian pilih di ribbon number, kemudian ini ada tanda persen, klik tanda persen. Maka angka 0,20 dan 0,25 akan berubah menjadi 25%. Kemudian untuk nilai persediaan itu kita bisa peroleh dengan mengalihkan tingkat persediaan yang ada itu dalam bentuk unit, itu 100 unit untuk teaser dikali dengan harga pokok per unitnya adalah sebesar Rp10. Kita anggap harga pokok Rp10. Maka rumusnya adalah plus tingkat persediaan dikalikan harga pokok. Jadi quantity dikali nilai rupiah akan diperoleh sebesar 1.000 untuk teaser. Kemudian tingkat pemesanan kembali, ini rumusnya adalah sama dengan penjualan harian atau lebih singkatnya, penjualan bulanan dibagi penjualan harian, kemudian ini tutup kurung, kita bikin ini tutup kurung, buka kurung,
penjualan bulanan dibagi dengan penjualan harian dikalikan waktu tunggu. Jadi maksud dari tingkat pemesanan kembali ini adalah berapa lama, berapa banyak produk yang tinggal di gudang persediaan, di mana itu merupakan batas minimum kita harus memesan kembali kepada supplier atau membeli lagi kepada supplier. Nah, itu dihitung caranya dengan penjualan bulanan dibagi dengan penjualan harian, dibagi dengan jumlah hari sebulan dibagi 30 dikali waktu tunggu. Waktu tunggu dalam hal ini adalah artinya dalam pemesanan kita memerlukan waktu berapa lama. Biasanya ada 3 hari, 4 hari, 5 hari, apalagi jika supplier berada di luar kota. Nah, pada contoh ini kita peroleh untuk bulan 3, misalkan, itu sama dengan bulan 3, 150 dibagi 30 hari, kemudian dikalikan 30. Jadi sama dengan penjualan bulan 3 dibagi penjualan bulan 3 dibagi 30 hari, tutup kurung, dikali waktu tunggu, itu 5 hari. Maka artinya angka 25 ini berarti bahwa pada saat stok di gudang itu hanya tinggal 25 teaser, maka kita harus melakukan pemesanan kembali kepada supplier untuk menjaga kelangkaan dari stok barang yang akan dijual. Kemudian rumus matematika dasar juga bisa digunakan untuk memproyeksikan penjualan bulan 4. Kita misalkan, karena di sini rata-ratanya adalah 2 bulan ini 20% dan 25%, berarti kita ambil rata-ratanya menjadi 22,5% penjualan kenaikan persentase kenaikan penjualan. Sehingga pada penjualan bulan keempat adalah 150 dikali 22,5%. Salah satu hal yang harus diperhatikan bahwa dalam angka tanda koma, kita memiliki sistem yang berbeda dengan di Amerika, di mana mereka melaksanakan dengan bukan koma, akan tetapi titik untuk Amerika. Settingnya bisa dirubah di sini. Nah, sehingga diperoleh proyeksi penjualan pada bulan keempat itu sebesar 33,75. Apa yang menarik dari menggunakan Microsoft Excel ini adalah dengan melakukan satu baris itu semua perhitungan tadi, kita dapat melakukan copy itu dengan sorot seluruhnya, kemudian Ctrl C, Ctrl C, dan kita kemudian tekan tekan Shift, tanda panah ke bawah, dan Ctrl V. Maka
hasilnya akan keluar seluruhnya untuk berbagai macam produk dari perhitungan ini. Mungkin ini yang bisa disampaikan untuk mengenai rumus matematika dasar. Semoga ini bermanfaat dan membantu. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.